Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Renungan Rabu, tanggal 11 November 2020, diambil dari Injil Lukas, bab 17, ayat 11 sampai 19. Marilah kita membuat tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami di surga, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus kepada siapa saja yang memohonnya. Semoga jangan sampai kami ditolak bila kami datang menghadap. Tetapi berkenanlah menerima kami, karena kami sangat memerlukan kasih setiamu. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang-orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Renungan hari ini dengan tema bersyukur. Pernahkah saudara mengenal orang yang begitu setia mencari Tuhan karena butuh pekerjaan, namun setelah dikasih pekerjaan, karena kerjaannya itu justru dia tidak lagi punya waktu untuk Tuhan? Nah, teks kita mengisahkan 10 orang kusta yang mengharapkan penyembuhan dari Yesus. Kali ini, Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, dan ia menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika mendengar bahwa Yesus berada di suatu desa, orang-orang kusta itu datang, berdiri dari jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mengapa mereka berdiri dari jarak jauh? Karena mereka dikucilkan masyarakat. Ketika mereka mengalami penyakit kusta, maka mereka itu dianggap najis. Bagaimana sikap Yesus? Ia mendengar dan memandang mereka. Mendengar dan memandang itu berarti mengasihi mereka apa adanya dan mau menyembuhkan mereka. Setelah itu, ia menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam bahwa mereka sudah sembuh, supaya bisa kembali bergabung di dalam komunitas. Namun, ironis, dari ke-10 orang kusta itu, hanya ada 1 orang yang tahu bersyukur, dan dia adalah orang Samaria yang dikenal sebagai orang yang tidak kenal Tuhan. Ia kembali kepada Yesus dan menyembahnya. Imannya kepada Yesus menyelamatkan dia. Kadang-kadang kita seperti 9 orang kusta Yahudi yang setelah merasa sembuh tidak kembali kepada Tuhan untuk bersyukur. Ada banyak hal yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita,
namun kita jarang merasa bersyukur, bahkan cenderung bersungut-sungut di hadapannya. Nah, jika ini yang sering terjadi, segeralah bertobat. Marilah kita lanjutkan dengan doa indulgensi. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas bersama seluruh gereja-Mu. Pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankan mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga yang mulia. Dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas bimbingan-Mu dalam pelajaran hari ini. Ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan kekuatan-Mu dalam mengatasi segala keterbatasan kami. Semoga berkat-Mu senantiasa tercurah kepada kami, sehingga memampukan kami untuk bersikap yang baik terhadap segala keterbatasan dan kekurangan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa mohon peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Bapa yang Maha Pemurah dan Penyayang, kami keluarga besar SD Mardi Rahayu bersyukur karena penyertaan dan pemeliharaan kepada kami semua. Engkau telah memberi kepercayaan kepada kami untuk mendidik dan mendampingi anak-anak sebagai generasi bangsa negara dan gereja. Kami bersyukur atas bimbingan Roh Kudus yang memelihara dan mengembangkan setiap pribadi yang belajar dan mengabdi di SD Mardi Rahayu tercinta. Bapa, kini kami mohon berkat-Mu, gerakkanlah hati para orang tua di wilayah Ungaran dan sekitarnya, agar mempercayakan pendidikan putra-putrinya secara formal di SD Mardi Rahayu. Kami juga mohon berkat-Mu, dampingilah selalu, supaya kami semakin hari semakin bersemangat dan selalu memberikan yang terbaik untuk melayani anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah melalui pelayanan ini, kami mampu memancarkan terang kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, bukan karena kepandaian dan kehebatan kami, melainkan karena anugerah kasih-Mu yang memancar ke dalam hati kami masing-masing. Bapa, bantulah kami agar apa yang kami lakukan dan kami usahakan selalu berkenan kepadamu
dan selalu demi kemuliaan nama-Mu. Akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan karya sekolah kami ke dalam kerahiman-Mu. Engkau yang memulai hidup dan tumbuhnya sekolah ini, kiranya juga akan selalu menyertai dan memperkembangkan sekolah ini, agar mampu mengambil bagian, kendati tak berarti dalam rangkaian agung, karya penyelamatanmu, khususnya di wilayah Ungaran dan sekitarnya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi, berkah dalam.